Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Hakim, 3 digit NIM terakhir 083. Saya dari TRO kelas C Praktikum Dasar Sistem Kontrol dari angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan materi PDSK, yaitu PWM motor DC pada Simuling, yaitu tugas ketujuh. Lanjut. Nah, di sini ada latar belakang atau pengertiannya, yaitu kontrol kecepatan motor DC merupakan aspek fundamental dalam sistem embed dan aplikasi robotika. Pulse Width Modulation atau PWM telah menjadi metode standar industri untuk mengatur kecepatan motor DC karena efisiensinya yang tinggi. Kesederhanaan implementasi dan kemampuan mengontrol daya dengan presisi berbeda dengan metode resistive control yang membuang energi sebagai panas. PWM mengatur rata-rata tegangan yang diterima motor melalui switching cepat, sehingga menghasilkan efisiensi energi yang jauh lebih baik hingga mencapai 90-95%. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah memahami prinsip kerja Pulse Width Modulation atau PWM yang secara mendalam. Yang kedua ada menganalisis hubungan antara duty cycle dan kecepatan motor DC. Selanjutnya ada menguasai implementasi PWM pada platform Arduino. Yang keempat ada memahami fungsi dan cara kerja encoder sebagai motor feedback sensor. Terakhir ada mengaplikasikan kontrol PID pada sistem motor DC menggunakan Simulink. Nah, selanjutnya ada definisi PWM. Pulse Width Modulation atau PWM adalah teknik modulasi digital yang digunakan untuk mengatur daya rata-rata yang dikirim ke beban dengan cara mengubah lebar pulse width dari sinyal digital. Teknik ini sangat efektif untuk mengontrol kecepatan motor DC karena mampu memberikan variasi tegangan efektif tanpa memerlukan komponen analog yang kompleks. PWM bekerja dengan prinsip switching on-off dengan frekuensi tinggi, biasanya 50 Hz sampai 20 kHz pada Arduino, sehingga motor merespon tegangan rata-rata yang diterima, bukan switching individual. Selanjutnya ada karakteristik PWM. Yang pertama ada sinyal digital dengan dua kondisi, high on dan low untuk off. Kedua ada frekuensi PWM tetap, yang berubah adalah duty cycle. Ketiga ada range nilai PWM pada Arduino, yaitu 0 sampai 255 dengan resolusi 8 bit. Selanjutnya ada semakin besar nilai PWM semakin tinggi duty cycle, dengan rumusnya yaitu rumus outputnya, V output rata-ratanya yaitu V supply atau V input dikali duty cycle per 100. Selanjutnya ada pengaplikasian PWM. Yang pertama ada kontrol kecepatan motor DC dan servo. Kedua ada dimming LED dan backlight control. Ketiga ada power supply switching atau SMP/S. Keempat ada pengaturan suhu pada heating element. Terakhir ada audio amplification kelas D amplifier. Nah, ini ada duty cycle pada PWM, yaitu pengertian duty cycle sendiri adalah presentasi waktu sinyal berada pada kondisi high atau on dalam satu periode lengkap PWM. Parameter ini menentukan tegangan rata-rata yang diterima motor dan secara langsung mempengaruhi kecepatan putaran motor DC. Duty cycle dinyatakan dalam persen, di mana 0% berarti sinyal selalu low atau motor mati, 50% berarti sinyal high dan low sama durasi, motor setengah kecepatan, dan 100% berarti sinyalnya high atau kecepatan motornya penuh. Jadi kita seperti mengatur kecepatannya itu pakai duty cycle. Jadi kayak mengatur volume gitu, ada on atau off atau setengah seperti itu. Ini ada rumusnya yaitu persen duty cycle T on per T period kali 100%. T on yaitu waktu sinyal high dengan satuan milisecond, terus kemudian T periode yaitu waktu satu periode lengkap atau ms juga keterangannya. Selanjutnya ada contoh duty cycle pada Arduino, yaitu PWM sama dengan 0, duty persennya 0, motornya mati atau tidak berputar. PWM-nya 64%, duty cycle-nya PWM 64, duty cycle 25%, motor berputar, motor 25%, kecepatannya maksimal. Nah, di sini ada hubungan dengan tegangan, yaitu V input 12 volt, duty cycle 0%, V rata-ratanya sama dengan 0 volt.
V inputnya 12 volt, duty cycle-nya 25%, V rata-ratanya 3 volt. Nah, ini adalah gelombang duty cycle. Nah, yang paling atas ini adalah posisi 0%. Jadi bentuk gelombangnya itu seperti ini, jadi kurus ya. Ini tidak ada pengontrol, jadi motor misal disambungan itu akan mati atau kondisi low atau off. Nah, ini kemudian ada duty cycle posisi 25% dengan bentuk gelombang seperti ini, yaitu pendek panjang. Nah, ini berputar namun tidak begitu cepat motornya. Selanjutnya ini ada 50%. 50% ini berputar setengah, jadi kecepatannya itu 50% seperti itu. Nah, di sini kemudian ada 75% kecepatannya, yaitu hampir sempurna, hampir cepat gitu ya, hampir penuh. Nah, di sini 100% kecepatan penuh. Nah, seperti itu. Ini dan nilainya ini 255 seperti tadi ya, 8 bit dari 0 menuju 255. Nah, kemudian selanjutnya ada perbandingan metode kontrol kecepatan motor. Sebelum PWM menjadi standar, kontrol kecepatan motor DC dilakukan menggunakan resistor variabel atau rheostat atau potensio. Yang sering dipakai itu potensio ya, yang dihubungkan seri dengan motor. Metode resistive control ini sangat tidak efisien karena sebagian besar energi terbuang sebagai panas pada resistor. Efisiensi hanya sekitar 40-60%. PWM mengatasi masalah ini dengan switching elektronik berkecepatan tinggi yang tidak membuang energi saat off, menghasilkan efisiensi hingga 90-95%. Selain itu, PWM memberikan kontrol yang lebih linear dan presisi, tidak menghasilkan panas berlebih, serta memungkinkan implementasi kontrol digital yang mudah diprogram. Selanjutnya ada keunggulan PWM. Efisiensi energi sangat tinggi, kemudian tidak menghasilkan panas berlebih pada driver, kontrol kecepatan linear dan presisi, torsi motor konsisten pada berbagai kecepatan, mudah diimplementasikan dengan microcontroller. Selanjutnya ada kekurangannya PWM. Yang pertama yaitu efisiensi rendah 40-60%, resistor menghasilkan panas tinggi, torsi motor menurun pada kecepatan rendah, pemborosan energi dalam bentuk panas. Yang terakhir yaitu membutuhkan resistor berdaya tinggi, yang mana itu mahal ya. Nah, selanjutnya ada encoder motor. Nah, ini jadi kan PWM yang pertama, kemudian ada blok lain seperti itu, yaitu encoder motor DC 2 pin. Ini untuk mengatur kecepatannya itu mau muter ke kanan atau ke kiri seperti itu. Nah, pengertian encoder motor sendiri yaitu sensor elektromekanis yang berfungsi untuk membaca posisi angular atau kecepatan putaran motor dengan menghasilkan sinyal pulsa digital. Encoder 2 pin single channel encoder menghasilkan gelombang pulsa persegi yang jumlahnya proporsional dengan jarak putaran motor. Setiap pulsa mewakili pergerakan sudut tertentu yang bergantung pada resolusi encoder PPR atau pulse per revolution. Encoder sangat penting dalam sistem kontrol closed loop karena memberikan feed. Selanjutnya ada prinsip kerja encoder. Yang pertama yaitu optical disc dengan pola slot gelap terang berputar dengan shaft motor. LED mengirim cahaya melalui slot. Photosensor mendeteksi cahaya. Yang ketiga yaitu ada transisi cahaya gelap atau gelap cahaya gelap atau gelap cahaya menghasilkan satu pulsa. Microcontroller menghitung jumlah pulsa menggunakan interrupt. Jumlah pulsa per waktu menentukan kecepatan RPM. Selanjutnya ada prinsip kerja encoder. Yang pertama yaitu menghitung RPM secara motor secara real time. Yang kedua ada menentukan posisi angular shaft dengan presisi. Ketiga ada feedback sensor untuk kontrol PID. Yang keempat ada odometry pada mobile robot wheel encoder. Terakhir ada deteksi arah rotasi. Nah, ini maksud saya ini deteksi arah rotasi jika menggunakan encoder, quadrature encoder. Jadi kita bisa misal kita motor itu bisa mutar ke kanan atau ke kiri. Nah, itu ada settingannya. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mari kita menuju ke rangkaian yang sudah simulink. Jadi mula-mula kita harus mendownload ini add-on dulu di website Networks. Jadi kita harus mendownload kedua ini.
Kemudian kita buka MATLAB-nya. Jadi cara memasukkan add-on-nya, jadi kita pergi ke download. Kemudian kita minimize. Nah, ini kita masukkan satu persatu, langsung diletakkan seperti ini. Kemudian bisa kita enter. Nah, jadi saat sudah terbuka, kita tunggu dulu. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita tinggal accept saja. Nah, kita tinggal next. Kemudian kita menunggu sampai terdownload ya. Saya akan mengskip karena terlalu lama. Baik, setelah terinstall tadi, kita buka di Simulink lagi ya. Kemudian kita klik apps. Kemudian run on hardware board. Kita select. Di sini menggunakan Arduino Mega 2560, kemudian finish. Kita tunggu. Nah, setelah tadi kita run, nah di sini kita klik hardware settings. Nah, sudah terbuka konfigurasinya. Kita tunggu. Kita setting ya bagian solvernya yang pertama. Ini tetap, kemudian ini kita klik discrete. Kemudian kita masukkan ini 0,001. Kita cek di sini, kita sesuaikan ya sama yang di sini. Oh, di sini INF kita sesuaikan. Kemudian ini sudah sesuai, discrete no continuous, ini 0,01. Kemudian ini fix 0 sama. Lalu kita scroll ke bawah. Sama ya, kita pindah ke bagian ini hardware implementation. Kita klik di sini. Nah, ini kita set Arduino Mega. Kemudian ini yang bawah di device. Lalu ini udah sesuai. Device detailnya kita masukkan yang ini 0 sesuai. Kemudian yang ini manually select. Ke host connection ini manually select. Kemudian ini 1500, ini juga 11500, ini juga. Kemudian yang ini juga kita rubah. Sudah, kita samakan. Ini belum terbaca ya, karena kita belum mengaktifkan. Nanti apabila terbaca bisa kita pasang seperti itu. Kemudian kita lanjut ke di kode generation. Ini kita setting lagi. Oh ya, setelah settingannya tadi sesuai, kita klik apply, kemudian oke. Lalu klik monitor and tune. Kita tunggu. Setelah selesai, kita mulai ya membuat programnya dengan cara klik library browser, kemudian kita ketikkan PWM di sini. Kita keluarkan yang ini satu. Mohon maaf ya, laptopnya tidak memadai. Sudah, kita masukkan tadi PWM-nya, kita atur, kita menggunakan pin 5 dan 6 karena kita akan mengatur perputarannya motor, encodernya itu searah jarum jam dan berlawanan ya. Kemudian kita tambahkan konstan. Nah, kita masukkan 2 ya. Di sini kita atur 255 dan 0. Jadi kita bisa mengatur kecepatannya, bisa 255 dan 0.
dari 0 ke 255 sesuai putaran PWM ya. Kita coba run. Nah, ini harusnya kita runnya menggunakan encodernya, tapi nanti akan saya lampirkan di akhir. Ini saya memprogram bloknya seperti itu. Lanjut. Setelah seperti ini, kita melanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi kita geser dulu. Kita stop dulu. Kita geser, kemudian kita menambahkan slider. Kita masukkan slider. Nah, yang ini. Kemudian kita masukkan konstan, loading lagi. Sudah. Kemudian masukkan konstan untuk si slidernya. Nah, ini kan kita harus mengkonekkan ya konstan. Nah, kita klik double. Kemudian kita sambungkan ke sini. Sebentar. Nah, kita atur nilainya dari minus 255 sampai 255. Kita oke. Nah, seperti ini. Kita connect. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan Goto namanya. Kita cari di sini. Nah, tambahkan di sini untuk PWM. Ini kita masukkannya namanya PWM ya. Nah, kemudian kita deketin di sini. Oh ya, jadi kita mengikuti ini. Sudah. Kemudian kita tambahkan switch ya. Nah, setelah seperti ini, kita tambahkan switch. Klik di sini switch. Nah, di sini ini kita agak besarkan. Kemudian yang ini kita hapus konstannya. Nah, yang ininya kita copy. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, sama ya seperti ini. Ini juga ke sini. Kemudian konstannya masuk ke sini. Dan ditarik dari yang sini ya, seperti itu. Nah, kemudian kita memasukkan gain. Ini untuk mengatur nilai ya, di sini. Nah, jadi setelah seperti ini, kita patokannya ini kita tambahkan namanya itu convert. Kita cari di sini. Nah, kita masukkan yang data type conversion, kita tarik ke sini. Nah, di sini kan tertera integer 16, kita masukkan integer 16. Nah, yang ini klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambungkan ini ke sini, kemudian ini ke sini. Ya. Kemudian gainnya kita sambungkan ke bawah sini dan kita tarik
ke yang integer 16 tadi. Sebentar, kita perpanjang ke belakang. Integer 16 nya kita tarik ke sini. Kemudian nah yang gain tadi konstannya kita tarik ke bawah. Oh sudah. Kemudian yang ini kita tarik ke atas. Ini juga ke sini. Nah sudah seperti ini. Jadi ini adalah rangkaian dari yang ini kontrol PWM ya dengan encoder. Rangkaiannya seperti ini. Nah setelah jadi seperti ini, kita akan menambahkan encodernya. Caranya kita klik di sini encoder. Nah kita ambil yang ini. Delay sebentar. Setelah ini encodernya masuk, kita copy ini, paste di sini. Nah kita namakan encoder. Kita hubungkan ke sini ya. Maaf ada lag. Setelah encodernya tadi sudah dimasukkan ya, kita berpatokan pada ini. Kemudian kita tambahkan delay. Nah masukkan yang ini, kita tarik dari sini ke sini. Kemudian kita tambahkan lagi, ini bisa kita copy. Ini kita masukkan enc-pref. Ini enc. Ini tadi masukkan enc preview. Kita ulang. Setelah seperti ini kita ikuti lagi, kita tambahkan sudah ya. Jadi ini kita tarik. Kemudian kita tambahkan display ya. Display kita tarik ke bawah. Nah posisinya itu di sini. Kemudian kita inputkan scope. Di bawah. Nah kita rangkai. Jadi kita tarik ya dari sini ke sini, kita gabungkan ke sini. Nah seperti ini. Dan kita tarik dari sini ke sini, seperti ini. Kita rubah inputannya dari scope ini jadi 2. Sebentar. Kita lanjut. Jadi kan sudah seperti ini ya. Kita lanjut akan membuat di bagian yang bawahnya. Kita end lagi. Ini kita deketin sini.
Ini bisa kita tarik. Nah, kita taruh bawah sini, kemudian ini kita tarik juga, kita klik. Nah, seperti ini. Ini di sini sama, kemudian kita tambahkan sum, add di sini, kita perbesar bisa. Masukkan ke sini, ini ke sini. Jangan lupa ini plus minus ya, kita rubah dulu. Enter. Kemudian, nah ini ada speed, kita tarik, kita buat speed. Nah, ketikkan speed. Kemudian kita masukkan display lagi, kita copy dari sini. Ini kita sambungkan ke sini. Dan kita tarik. Oh, sebentar, ini kita hapus dulu. Kita sambungkan dulu ini ke sini, kemudian slidernya ke sini. Ini bisa kita sambungkan ke sini. Sudah sesuai. Nah, jadi ini adalah baca encodernya. Nanti hasilnya akan saya tampilkan di akhir video. Dan ini adalah tadi PWM-nya. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.